Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Quran Surah Ali Imran ayat 113 hingga 114, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penjelasan tentang ciri-ciri orang soleh. Tidaklah sama di antara ahli kitab. Ada golongan yang berpegang teguh pada agama. Mereka membaca ayat-ayat Allah di waktu-waktu malam, dan mereka juga bersujud. Mereka beriman kepada Allah dan hari kiamat. Mereka mendorong kebaikan, melarang kemungkaran, serta bersegera melakukan kebajikan. Mereka termasuk dalam golongan orang-orang soleh. Ciri-ciri lainnya disebutkan dalam Quran Surah Al-Ankabut ayat 9. Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan beramal saleh ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Orang-orang soleh juga memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Hanya doa dari orang-orang soleh yang bisa menghubungkan amal perbuatan orang tua yang telah meninggal dunia. Dalam riwayat yang disampaikan oleh Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang anak Adam meninggal, amal perbuatannya terputus kecuali dari 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakan orang tuanya. Ustadz Muhammad Hisham Ashikin, Ketua Yayasan Madinatul Ilmi, mengungkapkan bahwa secara etimologi, kata saleh berasal dari kata saluha, yasuluhu salahan, yang berarti baik, tidak rusak, dan patuh. Saleh merupakan isim fa'il dari kata tersebut yang berarti orang yang baik, orang yang tidak rusak, dan orang yang patut. Menurut definisi Al-Quran yang dikutip dari ayat di atas, orang soleh adalah mereka yang senantiasa membaca Al-Quran di malam hari, melaksanakan sholat malam, beriman, beramal saleh, mengajak kepada kebaikan, melarang kemungkaran, dan bersegera melakukan kebajikan. Kita sebaiknya memiliki pikiran yang baik dan optimis bahwa umat Islam sedang menuju kepada kesalehan yang dijelaskan dalam Al-Quran. Setidaknya kita melihat adanya peningkatan kesadaran beragama yang semakin terasa di tengah masyarakat. Namun Rasulullah SAW pernah mengingatkan kita tentang kondisi umat Islam di akhir zaman. Beliau bersabda, nyaris orang-orang kafir menyerbu dan membinasakan kalian, seperti halnya orang-orang yang menyerbu makanan di atas piring. Seseorang berkata, apakah karena sedikitnya kami waktu itu? Beliau bersabda, bahkan kalian waktu itu banyak sekali, tetapi kamu seperti buih di atas air. Dan Allah mencabut rasa takut musuh-musuhmu terhadap kalian, serta menjangkitkan di dalam hatimu penyakit wahan. Seseorang bertanya, apakah wahan itu? Beliau menjawab, cinta dunia dan takut mati. Melihat kondisi sekarang, hadis tersebut masih relevan untuk dipertimbangkan. Terkadang penyakit cinta terhadap dunia dan takut mati masih mempengaruhi jiwa kita. Hal ini terlihat ketika ada perpecahan dan konflik di kalangan umat Islam yang merusak kesatuan mereka. Umat Islam sering kali terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran sesama saudara muslim. Mungkin apa yang menimpa umat ini adalah ujian untuk membuat kita menjadi umat terbaik seperti zaman Rasulullah dan para sahabat. Bukankah Rasulullah SAW sebagaimana disebutkan dalam riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah mengingatkan bahwa seorang hamba akan diuji sesuai dengan kualitas agamanya. Apabila agama seseorang kuat, ujiannya pun semakin berat. Namun, jika agama seseorang lemah, ujiannya juga sesuai dengan kualitas agamanya. Seorang hamba akan terus diuji hingga ia berjalan di bumi dengan hati yang bersih dari dosa. Wallahu a'lam.